mulai. Doa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Dua orang? Nah, kemarin pada pertemuan minggu lalu, kita kan sudah membahas mengenai dua. Masih ingat nggak teori itu apa? Apa? Kegiatan barang dengan boleh, dengan barang yang lain juga boleh. Nah, ternyata dalam ini masalah itu tidak hanya kegiatan jual beli saja, akan tetapi ada yang dinamakan hutang piutang dan juga riba. Coba kalian buka dicetak halaman 220, kan ada hutang piutang. Halo yang di belakang ngobrol. Nah, menurut kalian meminjam uang kepada teman itu boleh atau tidak? Boleh ya? Boleh. Lalu jika orang yang meminjam mengembalikan uang tersebut dengan nominal yang lebih, apakah hal tersebut termasuk tolong-menolong atau merugikan orang lain? Benar itu merugikan, karena kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hutang piutang dan juga riba. Jadi tidak semua uang yang dipinjam lalu dikembalikan lebih itu termasuk tolong-menolong. Itu juga termasuk ke dalam riba. Nah, riba tersebut nanti kita bahas, tapi sekarang kita akan membahas mengenai hutang piutang terlebih dahulu. Mereka ada tugas? Yakin ada tugas? Ada. Sudah dikerjakan? Hutang piutang. Coba kalian baca yang B, hutang piutang. Oke, baca dulu, biar kalian paham. Sudah bacanya? Iya. Oke. Hutang piutang. Jadi dalam bahasa Arab, dua kata yang berarti hutang piutang itu kita sebut apa? Itu dain dan qard. Dain dan dain dalam fikih muamalah itu memiliki perbedaan. Perbedaan itulah yang memiliki perbedaan atau dampak hukum dalam pelaksanaan fikih muamalah. Perbedaan dalam fikih muamalah antara dain dan qard yaitu apa? Perbedaannya ada dalam makna? Maknanya apa perbedaannya? Ya, jadi dain itu termasuk lebih ke umum. Sedangkan qard itu khusus. Kenapa kok bisa dibilang dain itu umum? Karena tidak semua dain itu adalah qard. Sedangkan qard itu salah satu jenis dain. Perbedaannya di situ. Jika dain itu umum, sedangkan qard itu khusus. Dain itu adalah hutang yang muncul karena adanya transaksi atau kewajiban pembayaran. Apa tadi? Gak gitu? Dain itu hutang yang muncul karena adanya transaksi atau kewajiban pembayaran. Contohnya itu kayak cicilan. Cicilan itu maksudnya ke dain. Dia kan setiap bulannya mempunyai kewajiban untuk membayar, benar nggak? Contohnya tuh, contohnya Jessica. Oke, Jessica membeli motor. Beli motor. Bilangnya
secara cicilan. Sehingga Jessica ini masih memiliki tanggungan untuk membayar. Tanggungan untuk membayar cicilan. Nah, letak dayanya yaitu dia masih harus membayar cicilan per bulannya. Paham nggak? Selanjutnya yaitu tentang per. Apa bahasa apa? Bahasa apa? Dari itu apa? Dari itu apa? 5. Ini apa? Udah. Dengerin dong. Kan ibunya nggak lagi secara langsung. Nanti ibunya penjelasan ibunya nggak bisa didengar. Tidak benar. Kamu sudah dengar belum? Ada yang bisa mengulang tentang penjelasan baik? Salah satu dari sebelah sini. Dan itu apa tadi? Utang yang muncul karena adanya transaksi atau kewajiban membayar. Contohnya apa tadi? Terus kredit dan jalan habis, sewa. Dan paham ini? Apa? Itu apa? Itu maksudnya apa tadi? Baik. Lalu khusus, yaitu salah satu jenis dain. Not itu salah satu jenis dain, tapi dain tidak semua dain itu not. Not itu pinjam untuk membantu orang lain. Jadi dia ini dikhususkan hanya untuk membantu orang lain atau untuk menolong orang lain. Nah, contohnya di sini ya. Contohnya itu Rizky. Contohnya Rizky. Oke, yang satu pakai Z. Pakai E. Rizky meminjam uang 50.000 kepada Yoka untuk membeli nasi. Lalu Rizky mengembalikannya dengan nominal 50.000. Jadi tidak dilebihkan atau dikurangi. Kurang pintar ya. Nah, setelah itu, setelah pengertian dan contohnya, yaitu ada rukun dan syarat. Rukunnya apa? Rukun dan syarat. Satu. Apa rukunnya yang pertama? Orang yang berhutang dan berhutang. Ada orang yang berhutang dan berhutang. Syaratnya apa? Balik dan berakal. Kalau orang gila boleh nggak orang? Kenapa nggak boleh? Karena orang akal. Nanti uangnya takut tidak dikembang. Nah, terus selanjutnya apa? Syaratnya rukunnya. Barangnya. Barang atau harta. Syaratnya apa? Ini kan sama dong. Dari orang jelas jumlahnya. Terus kadarnya dan takarannya. Terus yang terakhir apa? Rukunnya akad dan kabul. Ini kan yang menikah itu ya. Syaratnya apa? Tidak mempersyaratkan tambahan. Tidak menambahkan syaratnya.
Jika yang dibuat kita lebih boleh. Ingat sini kan. Lain.